Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Ri Ajeng Kristiana dan kepada teman-teman Y3A yang semoga selalu diberikan kesehatan. Di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah belajar dan pembelajaran akan membahas materi tentang teknik mengajar online. Yang mana di sini kami kelompok 3 beranggotakan pertama yaitu ada Afdianti Septiana dengan NPM 202113500025. Yang kedua ada Kak Aura Zahra dengan NPM 202113500079. Yang ketiga ada Kak Firly Indriani dengan NPM 202113500100. Yang keempat ada Kak Eva Oktarina dengan NPM 202113500089. Yang kelima ada Kak Lestari Rahmawati dengan NPM 202113500055. Yang keenam ada Kak Nadia Aziz. Ada Kak Nadia Aziz dengan NPM 202113500078. Yang ketujuh ada Kak Nurul Safira dengan NPM 202113500063. Yang kedelapan ada Kak Mega Erba Resti dengan NPM 202013500102. Dan yang terakhir ada Siti Aisyah Rashidah yaitu saya sendiri dengan NPM 202113500024. Yang mana saya sendiri yang akan menjadi moderator sebagai penuntun jalannya presentasi pada malam hari ini. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung saja ke pembahasan materi tentang teknik mengajar online. Yang mana untuk slide yang pertama yang akan dijelaskan oleh Kak Nadia Aziz. Kepada Kak Nadia Aziz dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Pengertian metode pengajaran daring. Metode pengajaran daring atau dalam jaringan adalah metode pembelajaran yang dilakukan secara visual atau maya dengan memanfaatkan perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Adapun contoh pembelajaran daring yang biasa digunakan ialah melalui aplikasi telekonferensi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Firly Indriani. Kepada Kak Firly, persilahkan. Terima kasih, Kak. Materi yang selanjutnya adalah manfaat dari metode pengajaran daring. Yang pertama, guru memiliki banyak waktu yang lebih leluasa dan fleksibel untuk menyiapkan materi pembelajaran. Kemudian, guru bisa lebih kreatif untuk memberikan materi pembelajaran karena peserta didik bisa melihat dengan jelas melalui media aplikasi telekonferensi seperti Zoom dan Google Meet. Kemudian, kemampuan guru dan peserta didik dalam menggunakan teknologi pembelajaran akan semakin baik. Guru dan peserta didik bisa belajar dimanapun dan kapanpun tanpa harus keluar rumah. Dan yang terakhir, peserta didik akan lebih mudah mendapatkan poin-poin penting dari materi pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih Kak Firly. Dilanjut, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Afdianti Septiana. Kepada Kak Anti, dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada macam-macam metode pengajaran daring. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademik para peserta didik selama belajar secara daring. Nah, yang kedua ada pembelajaran hybrid. Pembelajaran hybrid ini merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Yang ketiga, pembelajaran media video. Pembelajaran media video artinya guru mengajarkan materi tertentu di depan papan tulis sembari online bersama para
peserta didiknya. Dan yang terakhir, pembelajaran secara study tour. Nah, study tour yang dimaksud ini bukan keluar daerah, melainkan secara virtual melalui aplikasi tertentu yang disediakan. Jika pembelajaran hanya terpaku pada materi saja, mungkin para peserta didik akan mengalami kebosanan. Nah, slide selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengajaran daring. Mengembangkan dengan model ELR dengan 4 faktor yang dapat mengukur kesiapan suatu pembelajaran daring ialah yang pertama ada faktor teknologi, yang kedua ada faktor inovasi, yang ketiga ada faktor manusia, dan yang terakhir ada faktor pengembangan diri. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Eva Oktarina. Kepada Kak Eva dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pelaksanaan mengajar secara daring. Langkah yang pertama yaitu langkah analisis. Di dalam langkah ini, hal-hal yang harus dilakukan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis tujuan pembelajaran, merumuskan bentuk capaian peserta didik, menganalisis proses pembelajaran yang akan berlangsung, sehingga peserta didik bisa memiliki gambaran terkait pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik selama pembelajaran. Langkah yang kedua yaitu langkah desain. Dalam langkah desain ini, guru bisa melakukan yang pertama yaitu menentukan indikator pencapaian peserta didik. Yang kedua, membuat kriteria penilaian bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu menyusun instrumen penilaian. Untuk langkah yang ketiga yaitu langkah pengembangan. Di dalam langkah pengembangan ini, guru bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu memilih bentuk pembelajaran daring yang sesuai, memberikan bentuk penugasan pada peserta didik, mengembangkan keberagaman materi pembelajaran dalam suatu bahan ajar. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan sistem pembelajaran daring yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu langkah dalam implementasi. Di dalam langkah implementasi ini, guru bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan pembelajaran yang sesuai dengan langkah pengembangan, melakukan latihan sebelum pembelajaran dimulai terkait tenaga pendidiknya. Yang terakhir yaitu ada langkah evaluasi. Pada langkah evaluasi, pendidik atau guru bisa melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran serupa di waktu yang selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Mega. Kepada Kak Mega dipersilahkan. Oke, di sini ada tentang komunitas education, e-education. Jadi dalam komunitas ini kan ruang lingkup ya, ada ruang lingkup dalam pendidikan. Yang mana ruang lingkup pendidikan itu terbagi menjadi dua, ada yang internal dan ada yang eksternal. Jadi untuk pengembangan internal dalam pendidikannya itu harus ada penyelenggara dan ada guru dan ada siswa. Jadi ketiganya ini keterkaitan yang saling mempengaruhi dalam dunia pendidikan untuk internalnya. Jadi harus ada pembimbingnya, terus ada yang menjalankan pembimbingnya, yang menjalankan antara pembimbing sama siswanya, dan ada peserta didiknya yaitu siswa. Nah, jadi selain internal, dalam komunitas juga ada eksternalnya, yang mana eksternal ini sebagai pendukung.
pendukung dalam dunia pendidikan. Yang mana pendukung ini bisa dibilang sebagai faktor yang paling utama juga, faktor yang paling utama juga, karena mungkin karena tidak adanya LSM pemerhati pendidikan, adanya pemerintah, adanya pemakai lulusan, ada agen pendidikan, ada orang tua siswa, ada penerbit atau e-book atau e-media, ada penyedia infrastruktur e-education, ada forum lembaga pendidikan, yang mana untuk eksternal ini sangat mempengaruhi dalam pembentukan pendidikan yang internal. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kamega. Kepada Kamega dipersilakan. Kelebihan dari metode pengajaran daring. Yang pertama itu akses bisa lebih mudah, bisa dijangkau oleh banyak orang. Terus kemudian biayanya terjangkau. Dan ketiga, waktunya lebih fleksibel. Dan keempat, ada mempermudah wawasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lestari Rahmawati. Kepada Kak Lestari dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelemahan dari metode mengajar daring. Di sini kami ada 3 kelemahan, yaitu yang pertama ada terbatasnya koneksi internet. Penyebab dari hal ini adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh jaringan internet, seperti jaringan internet lambat atau bahkan hanya tersedia di titik tertentu adalah hal utama yang menjadi kendala pembelajaran daring bagi pelajar atau mahasiswa di desa atau pedalaman. Jika sebelumnya mereka bisa melaksanakan belajar mengajar dengan normal tanpa internet, pandemi memaksa mereka untuk menemukan cara agar terhubung ke internet. Terlebih lagi jika siswa harus menghadiri kelas secara real-time atau melalui video. Jaringan internet yang dimiliki tentunya harus baik untuk mengikuti pembelajaran secara efektif. Yang kedua, ada kurangnya sosialisasi dan interaksi. Karena pembelajaran dilakukan secara online, maka intensitas guru bertemu dengan siswa atau siswa berinteraksi dengan siswa yang lainnya akan lebih sedikit. Meski terkesan sederhana, interaksi inilah yang menunjang efektivitas belajar mengajar. Guru dapat memberikan solusi secara verbal dan langsung kepada siswa, sedangkan siswa dapat memperhatikan gestur, mimik, dan penjelasan dari guru secara langsung. Dan yang terakhir ada kesulitan dalam memahami materi. Tidak semua siswa mampu mengikuti materi pelajaran yang diberikan oleh guru secara daring. Hal ini dipengaruhi juga oleh tipe belajar yang dimiliki siswa itu sendiri. Beberapa siswa mungkin sudah bisa memahami materi yang diberikan lewat suara saja. Namun ada siswa yang harus diberikan contoh secara visual supaya mengerti apa yang disampaikan guru atau dosen. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Aura Zahra. Pada Kak Aura dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya ada cara mengajar online yang lebih menyenangkan. Ini ada 5 tips. Yang pertama itu gunakan background yang menarik. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik lebih terfokus kepada pemateri atau pengajar. Yang kedua itu tampilan materi pembelajaran dengan animasi. Bisa animasi bergerak, kayak yang animasi yang lucu-lucu mungkin. Terus yang ketiga ada gunakan gaya storytelling. Nah, gaya storytelling ini diperlukan persiapan yang matang. Seperti pengajar harus lebih memahami materinya, variasi dalam bercerita seperti tempo dalam berbicaranya, nada tinggi atau nada rendahnya. Lalu ada gerakan tubuh, jadi pengajar bisa melakukan gerakan tubuh. Selanjutnya yang keempat ada mengadakan kuis online. Kuis online tersebut bisa berupa lewat Google Form atau Google Classroom. Mungkin pengajar juga bisa memberikan reward kepada peserta didik agar peserta didik lebih semangat dalam mengerjakannya. Terus yang kelima ada menambahkan video dalam materi. Hal itu diperlukan agar peserta didik tidak
menjadi bosan dalam pembelajaran. Next, Kak. Oke, untuk slide terakhir akan dijelaskan oleh Kak Nurul Safira. Kepada Kak Nurul, dipersilahkan. Iya, baik Kak Siti, terima kasih. Di sini ada teknik mengajar secara online. Yang pertama ada perencanaan kelas yang matang, seperti persiapan materi, langkah-langkah pembelajaran, apa yang mau dilakukan sebelum pembelajaran. Terus yang kedua ada kreatif, seperti melakukan ice breaking atau games supaya suasana kelas itu lebih menyenangkan. Terus yang ketiga ada menjaga komunikasi, yaitu dengan mengusahakan satu sama lain tidak saling mengabaikan. Terus yang keempat ada menjaga kontak mata, yaitu seperti saling bertatap muka atau tidak menundukkan atau mengalihkan pandangan. Yang terakhir ada memanfaatkan teknologi, biasanya seperti menggunakan games interaktif atau kuis, terus juga LMS. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Siti. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi teknik mengajar online ini bisa digunakan oleh setiap guru atau pengajar pendidik yang lainnya dengan berbagai cara banyak ya. Untuk metode teknik mengajar online itu bisa lewat Zoom, ya kan, Google Meet, terus ada pakai Quizzes dengan cara Kahoot, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi game yang bersifat education masa saat ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang sudah berpartisipasi dalam jalannya presentasi pada malam hari ini, dan kepada teman-teman kelas Y3A, terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak materi dari kelompok 3. Kepada Ibu Ri Ajeng, Kristiana SPMSI, saya selaku moderator, mohon undur diri, dan dari kelompok 3, semoga tersampaikan materi yang kami bahas pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.